Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari ekspresi dan operasi logika. Jadi, operasi logika sama dengan Boolean. Jadi, konsep ini dikemukakan oleh George Boolean, ahli matematika, filsuf, pendidik, dan ahli logika yang berasal dari Inggris. Di sistem komputer, kita mengenal dua operasi. Yang pertama operasi aritmatika, dan yang kedua operasi logika atau Boolean. Jadi operasi pada sistem komputer ini disebut sebagai ALU, Arithmetic and Logical Unit. Sistem komputer bukan hanya terbatas hanya pada komputer, tetapi juga perangkat yang sejenis seperti laptop, tablet, handphone, dan perangkat sejenis lainnya. Oke, selanjutnya ekspresi Boolean. Jadi di ekspresi Boolean kita mengenal istilah operan dan juga operator. Nah, operan yang digunakan di sini adalah bilangan biner yang terdiri dari dua angka, ada 0 dan 1. Jadi 0 berarti false atau salah, dan juga disimbolkan sebagai kotak yang berwarna hitam. Sedangkan angka 1 bernilai true atau benar, dan juga disimbolkan sebagai kotak yang berwarna putih. Untuk operator Boolean terdapat 4. Yang pertama AND, kemudian yang kedua OR, NOT, dan SOR. Yang pertama operator AND. Nah, di sini kita bisa mengenal adanya operan 1, kemudian operatornya AND, kemudian operan 2 dengan hasil. Oke, jika sebuah kotak putih yang bernilai true atau benar, atau sebuah pernyataan yang bernilai benar dengan operator AND dan operan 2-nya juga bernilai benar atau true, atau disimbolkan dengan kotak berwarna putih, maka akan menghasilkan pernyataan yang juga bernilai benar atau true atau berwarna putih, kotak warna putih. Kemudian untuk yang kedua, jika pernyataan operan 1 bernilai benar atau disimbolkan dengan kotak putih dan operan 2-nya bernilai salah, maka akan menghasilkan pernyataan yang bernilai salah atau hasilnya juga salah. Nah, jika operan 1-nya salah disimbolkan dengan kotak berwarna hitam dan operan 2-nya benar disimbolkan dengan kotak berwarna putih, maka akan menghasilkan pernyataan yang bernilai salah atau kotak berwarna hitam. Dan yang terakhir, jika operan 1 dan operan 2 sama-sama bernilai salah atau kotak hitam, maka akan menghasilkan kotak yang berwarna hitam atau juga bernilai salah atau false. Sebagai contoh, operator AND dapat kita lihat pada saat kita login sebuah akun. Misalkan username adalah operan 1 dan password adalah operan 2. Misalkan username-nya bernilai benar disimbolkan dengan kotak putih dan passwordnya juga bernilai benar. Tentunya akan menghasilkan pernyataan yang benar yang membuat kita bisa masuk ke dalam akun kita. Nah, untuk pernyataan yang kedua, jika username atau operan 1 bernilai benar sedangkan passwordnya salah, tentu kita tidak bisa masuk ke dalam akun kita. Oke, selanjutnya jika username salah sementara passwordnya betul, tentu kita tetap tidak bisa masuk ke akun kita. Dan yang terakhir, jika username operan 1 salah dan password juga salah disimbolkan dengan kotak warna hitam, tentunya kita tidak akan bisa masuk ke akun kita. Jadi operator AND ini
gunakan ketika kita ingin login ke akun kita. Dan kita hanya bisa login ke akun kita jika kedua operan baik username maupun password bernilai benar atau true atau kotak putih. Selanjutnya operator OR. Jika operan 1 bernilai benar dan operan 2 juga bernilai benar, maka akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar. Selanjutnya jika operan 1 bernilai benar dan operan 2 bernilai salah, maka akan menghasilkan pernyataan yang tetap bernilai benar. Dan jika operan 1 bernilai salah dan operan 2 bernilai benar, maka tetap akan menghasilkan hasil yang bernilai benar. Dan yang terakhir, jika operan 1 salah dan juga operan 2 salah, maka hasilnya akan salah. Contoh operator OR, misalkan syarat pembuatan akun sosial media harus memenuhi salah satu kriteria. Misalkan di sini ada 2 kriteria, umur lebih dari 17 tahun sebagai operan 1 dan ada izin orang tua sebagai operan 2. Misalkan operan satunya umur lebih dari 17 tahun dipenuhi dan juga operan 2 ada izin orang tua juga dipenuhi. Maka tentunya kita bisa membuat akun sosial media. Kemudian misalkan operan 1 kita memenuhi syarat umur lebih dari 17 tahun. Kemudian operan 2-nya tidak kita penuhi, kita tidak mendapatkan izin orang tua. Maka kita tetap bisa membuat akun sosial media karena syarat pembuatan akun jika kita memenuhi salah satu kriteria saja, sehingga kita tetap bisa membuat akun karena kita memenuhi syarat pada operan 1, yaitu umur kita lebih dari 17 tahun. Kemudian selanjutnya, jika operan 1 tidak dipenuhi, misalkan kita belum berusia 17 tahun dan kriteria yang kedua kita penuhi, kita mendapatkan izin orang tua, maka kita tetap bisa membuat akun sosial media karena kita memenuhi salah satu syarat untuk pembuatan akun sosial media. Dan misalkan di operan 1 kita tidak memenuhi syarat umur 17 tahun dan juga tidak dapat izin orang tua, tentunya kita tidak bisa membuat akun sosial media. Oke, seperti ini contohnya. Selanjutnya operator NOT. Jadi misalkan operannya pada awalnya bernilai benar disimbolkan dengan kotak warna putih, operator NOT akan mengubah kondisi sebaliknya. Jadi yang awalnya bernilai benar atau true atau berwarna putih akan mengubah menjadi pernyataan yang bernilai salah atau false atau menjadi kotak yang berwarna hitam. Begitu pula sebaliknya, jika pada awalnya sebuah pernyataan bernilai salah atau disimbolkan dengan kotak warna hitam, operator NOT akan mengubahnya menjadi pernyataan yang bernilai benar atau disimbolkan dengan kotak warna putih. Sebagai contoh operator NOT, ini mengecualikan kata kunci pada search engine. Misalkan perintahnya yaitu ikan not koi, maka search engine akan mencari informasi ikan tetapi tidak termasuk koi. Selanjutnya operator SOR. Jika operan 1 bernilai benar dan operan 2 juga bernilai benar, maka akan menghasilkan pernyataan yang bernilai salah atau false atau disimbolkan dengan kotak warna hitam. Kemudian jika operan 1 bernilai benar, operan 2 bernilai salah, maka akan menghasilkan pernyataan yang bernilai benar atau disimbolkan dengan kotak putih. Jika operan 1 bernilai salah dan operan 2 bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Kemudian jika kedua-duanya bernilai salah atau disimbolkan dengan kotak hitam, maka akan menghasilkan pernyataan yang bernilai
salah atau false. Jadi ini mirip dengan contoh soal ataupun tugas yang kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Jika kedua operannya berwarna sama akan menghasilkan hitam, dan jika operannya berbeda warna maka akan menghasilkan warna putih. Selanjutnya contoh soal. Bagaimana pola kotak hitam putih yang dihasilkan dari kombinasi kotak A, B, dan C? Oke, jawaban. Nah, untuk contoh soal ini kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di dalam kurung ini terdapat kotak hitam putih A dan kotak hitam putih B dengan operator N. Jadi kita akan kerja ini terlebih dahulu. Nah, sebagaimana aturan di operator N, ketika warna putih, jadi kita mulai di posisi kotak pojok kiri atas di bagian A, di sini berwarna putih, sedangkan di posisi yang sama pada bagian B berwarna hitam. Nah, putih dikombinasikan dengan hitam untuk operator N akan menghasilkan warna hitam. Oke, kotak berikutnya di sini berwarna putih dan di sini berwarna hitam, maka akan menghasilkan warna hitam. Kemudian di bawahnya, di sini kotaknya berwarna hitam, di B juga berwarna hitam, maka akan menghasilkan warna hitam sesuai dengan aturan operator N. Kotak berikutnya di A, kotaknya berwarna putih dan di B berwarna hitam, maka akan menghasilkan warna hitam. Oke, untuk kotak yang di tengah pada A berwarna putih dan di B juga berwarna putih. Jika putih dikombinasikan dengan putih akan tetap menghasilkan warna putih. Oke, kotak berikutnya di A kotaknya berwarna hitam dan di B berwarna putih, maka akan menghasilkan warna hitam. Oke, selanjutnya kotak yang berada di posisi pojok kanan atas untuk bagian A berwarna putih, di B juga berwarna putih, maka tetap akan menghasilkan warna putih. Oke, selanjutnya kotak di A berwarna hitam dan di B berwarna putih, maka akan menghasilkan warna hitam. Oke, yang terakhir di A berwarna hitam dan di B berwarna putih, maka akan menghasilkan warna hitam. Oke, untuk kombinasi kotak hitam putih A dan B dengan operator N sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan kerjakan kotak hitam putih C yang sebelumnya ini terdapat operator NOT. Jadi kita akan melakukan operator NOT, menerapkan operator NOT pada kotak hitam putih C. Jadi untuk operator NOT ini cukup sederhana karena dia hanya mengubah kotak yang berwarna hitam menjadi putih dan sebaliknya, kotak berwarna putih menjadi hitam, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya hasil dari kotak hitam putih A, NB, dan NOT C akan kita kombinasikan menggunakan operator OR yang terakhir. Oke, jadi akan kita kombinasikan dan akan memperoleh jawaban yang diinginkan dari pertanyaan. Oke, jadi hasil dari kombinasi kedua kotak hitam putih ini, kita mulai dari kotak yang pertama di pojok kiri atas. Di sini kotaknya berwarna hitam dan di sini kotaknya berwarna putih. Sesuai dengan aturan operator OR, hitam ketemu dengan putih atau dikombinasikan dengan putih akan menghasilkan warna putih. Kemudian kotak berikutnya di sini berwarna hitam, di sini juga berwarna hitam, maka akan menghasilkan kotak yang berwarna hitam. Oke, kotak berikutnya di sini berwarna hitam dan di sini berwarna hitam,
maka akan menghasilkan kotak yang berwarna hitam. Oke, kotak berikutnya di sini berwarna hitam, di sini juga berwarna hitam. Sesuai dengan aturan operator OR, maka akan menghasilkan kotak yang berwarna hitam. Oke, berikutnya kotak yang di tengah di sini berwarna putih, di sini juga berwarna putih, maka tetap akan berwarna putih. Oke, selanjutnya kotak di sini berwarna hitam dan di sini berwarna hitam, maka akan menghasilkan kotak yang berwarna hitam. Oke, beralih ke pojok kanan atas. Di sini berwarna putih dan di sini berwarna hitam. Putih dikombinasikan dengan hitam akan tetap menghasilkan warna putih. Oke, kotak berikutnya di sini berwarna hitam dan di sini juga berwarna hitam, maka akan menghasilkan kotak yang berwarna hitam. Oke, kotak terakhir di sini berwarna hitam dan di sini berwarna putih, maka akan menghasilkan kotak yang berwarna putih. Oke, demikian jawaban dari contoh soal ini. Semoga bisa dipahami.